Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kali ini kita akan belajar sekali lagi dalam tema Going Deeper with God, ya, berakar dan bertumbuh serupa Kristus. Boleh katakan sama-sama sekali lagi yuk, 2, 3. Going Deeper with God, berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Sekali lagi, 2, 3. Going Deeper with God, berakar dan bertumbuh bersama Kristus. Nah, saya mau ajak kita kemarin relationship, real deeper, lalu saya mau ajak kita real prayer. Kita mau belajar ini ya, real prayer. Banyak orang bingung kalau mau berdoa. Gimana sih caranya doa, ya kan? Doa yang benar tuh gimana? Doa yang didengar Tuhan tuh gimana? Lalu ada yang juga nanya gini, Tuhan masih ngomong gak sih secara pribadi sampai hari ini? Tuhan bisa bicara nggak lewat orang lain? Kalau ada pendeta ngomong itu betul nggak dia bicara untuk saya? Boleh nggak kita minta tanda? Ya kan? Kalau Tuhan jawab, ini jawaban dari Tuhan apa bukan? Apa tandanya buat kita? Apa ada perasaan damai atau gimana? Terus banyak orang bingung, kalau Tuhan sudah tahu semuanya buat apa saya berdoa? Kalau Tuhan sudah menentukan segala yang akan terjadi, buat apa kita berdoa? Nah, saya mau ajak kita belajar sama-sama. Yang pertama begini loh. Doa itu terutama adalah begini. Doa itu mempersiapkan kita. Doa itu mengubah kita. Doa itu komunikasi kita sama Tuhan. Amin. Ini yang terutama terjadi dalam doa. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan berdoa buat istrinya. Tuhan ubah istri saya. Dia tulis di sebuah kartu. Dia minta istrinya berubah. Dia tulis supaya dia pengen membuktikan bahwa Tuhan menjawab doa. Yang dia doa adalah begini, saya minta mulai besok Tuhan atur supaya istri saya tidak pernah parkir di tempat itu. Sebab saya nggak suka istri saya parkir di situ. Mintanya spesifik, dia tulis. 2 tahun kemudian nggak sengaja dia ketemu kartu itu lagi. Dan waktu dia lihat, saudara tahu apa yang terjadi? Dia yang memilih sudah pindah tempat parkir. Jadi tadinya dia pengen parkir di sana, tapi istrinya selalu parkir di situ. Jadi dia kesel sama istrinya, diminta Tuhan ubah. Suatu kali dalam dia doa itu terus sampai dia minta Tuhan ubah istrinya. Sampai suatu kali waktu dia turun dari mobil, dia lihat dari atas istrinya turun dari mobil, dia lihat kenapa istrinya parkirnya selalu di tempat itu. Karena bawaannya banyak, belanjaannya banyak, sehingga kalau parkir di sisi yang lain susah keluar. Waktu dia lihat itu tiba-tiba dia berpikir, wah kasihan deh istri saya, dia udah belanja buat saya mulai hari ini, saya aja deh yang pindah parkir. Dan waktu dia temu kartu itu tadi, dia baru sadar. Ternyata masalah mereka beres lewat doa, tapi doa itu mempersiapkan dia, doa itu mengubah dia. Dan doa jadi sarana komunikasi. Amin. Seringkali yang diubah adalah kita. Nah, kalau tadi kita belajar doa Bapa Kami, maka doa Bapa Kami itu bukan mantra. Ada banyak orang ngulang-ngulang doa Bapa Kami seperti mantra. Seakan-akan inilah doa yang harus diulang-ulang. Kalau ini doa diulang-ulang, kamu akan diberkati Tuhan. Kita akan manjur, apapun yang kita minta kita akan dapat. Doa Bapa Kami bukan mantra, tapi doa Bapa Kami sebetulnya mengajarkan sikap kita dalam berdoa. Tadi ya kan, mempersiapkan kita, mengubah kita. Itu doa Bapa Kami, lagi mempersiapkan kita. Apa sih yang dipersiapkan lewat doa Bapa Kami? Yuk kita lihat yang pertama. Matius 6. Doa Bapa Kami dibuka dengan begini. Bapa Kami yang di surga. Katakan Bapa Kami yang di surga. Dengan kata lain, setiap kali kita berdoa, Tuhan mau bilang nih, kalau kamu mau berdoa, kan banyak yang bingung kan, Tuhan dengar saya nggak ya? Saya layak nggak ya? Tiap kali berdoa, Tuhan bilang nih, panggil dia Bapamu. Kamu tuh anaknya. Kalimat pertama ini saja sudah menyelesaikan banyak kebingungan kita tentang doa harusnya. Tuhan mau dengar saya enggak? Ya jelas dong Bray. Dia Bapakmu, kita anaknya. Amin. Dia peduli sama kita enggak sih? Ya jelas dong, Tuhan mau bilang, dia Bapakmu, kamu anaknya. Saya penting enggak sih di hadapan Tuhan? Ya jelas, dia Bapakmu, kamu tuh anaknya. Kalimat pertama ini aja harusnya kalau kita renungkan bukan sebagai mantra, akan membuat saudara berani berdoa. Gak ada lagi yang takut berdoa. Gak ada lagi yang ragu-ragu berdoa. Karena kita manggil dia Bapa.
Bapa di sini bukan, kan saudara, kalau saudara panggil yang dekat kayak anak saya panggil saya bro. Itu panggilan dia sama papanya. Dan tiap kali dia panggil bro, saya pasti jawab. Kenapa? Dia anak saya dan itu panggilan sayang. Bapa bukan gini. Ada orang manggil Tuhan gini, daddy, dad, ayah. Beda-beda. Ceritanya ada orang Betawi berdoa kan. Dia berdoa Bapa kami gini, Babe gue yang di surga, kudus deh nama lu. Datanglah kerajaan lu di bumi ame di surga ame aja. Kasih deh gue rezeki hari ini. Ya kan? Buat banyak orang kurang ajar, bukan. Dia memanggil Tuhannya dengan cara yang paling akrab dengan dia. Bapa itu bicara Abba, Father. Panggilan akrab buat orang Yahudi kepada bapaknya. Kalau nggak akrab nggak panggil begitu saudara. Amin. Ada orang kalau berdoa kan bergema saudara. Tuhan. Bapa di sini bukan yang begitu. Bapa itu panggilan akrab. Nah, setiap kali kita panggil Bapa kami yang di surga, Tuhan mau ingatkan kita tentang kasihnya sama saudara dan saya. Pengampunannya sama saudara dan saya. Bahwa kita sudah diampuni, bahwa Yesus sayang sama kita. Tadi kan lagunya kita proklamasi tadi apa tuh? Giranglah sebab Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ini maksudnya. Waktu kita panggil Bapa, kita girang berdoa. Karena yang ada adalah sambutan. Tiap kali anak saya panggil bro, dia tahu pasti saya dengar. Dia tahu saya pasti sambut. Tidak ada penolakan di sana. Yang ada pengampunan, yang setuju kata amin. Nah ini inti awal. Jadi kalimat pertama ini menjelaskan banyak hal. Coba suruh lihat Galatia 4 sini. Dia diutus untuk menebus mereka supaya kita diterima jadi anak. Nah, kenapa kita bisa jadi anak? Karena kita sudah ditebus. Tapi Pak, saya punya banyak salah. Tapi Alkitab bilang kita sudah ditebus. Karena kamu anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kok bisa kita manggil Bapa? Karena Roh Kudus ada dalam saudara dan saya. Roh Kudus yang memampukan kita panggil dia Aba, panggil dia Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jadi kalau kamu anak, kamu juga ahli waris oleh Allah. Kita jadi anak bukan karena kita hebat. Kita jadi anak karena Tuhan mengasihi kita. Kita jadi anak karena Tuhan mengampuni kita. Yang setuju kata amin. Nah boleh gak coba sekali lagi kita menikmati Bapa kami yang di surga. Amin. Tiap kali berdoa, panggil namanya, panggil dia Bapa kata Tuhan. Supaya mengingatkan siapa kamu di hadapan Allah. Mengingatkan apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kita. Mengingatkan pengampunannya, mengingatkan kasihnya, mengingatkan hubungan ini. Kalau menurut saya kalimat pertama tadi adalah inti dari doa Bapa kami. Selanjutnya itu penjelasan supaya saudara lebih mengerti siapa Bapamu dan siapa kamu di dalam dia. Kita lihat kalimat berikutnya. Dikuduskanlah namamu. Katakan dikuduskanlah namamu. Lagi dikuduskanlah namamu. Nah waktu kita bicara Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Kita diingatkan bahwa dia kudus. Setiap kali kita berdoa kita diingatkan bahwa Bapamu kudus dan kamu pun sudah dikuduskan. Kita pun sudah dikuduskan. Karena kita anaknya. Kita dan Bapa sama-sama kudus. Yang setuju kata amin. Kalau dia kudus karena dia maha kudus, kita kudus karena kita diampuni. Waktu saudara bilang kuduslah namamu. Bicara apa? Setiap kali berdoa datanglah dengan hati yang terbuka untuk mau bertobat. Betul gak? Tiap kali kita bilang ini, aduh tadi gue baru gini. Tuhan, pertobatan dulu terjadi. Bukan pertobatan karena takut, bukan pertobatan karena ancaman, bukan pertobatan supaya ada udang di balik batu, tapi pertobatan karena si anak kembali pada bapaknya, si anak mengingat bapaknya, si anak bicara sama bapaknya, dan dia ingat iya ya bapak gue gini, gue juga gini. Setuju? Karena hambatan yang paling banyak menghambat kita adalah dosa kita kan. Waktu saudara lupa
bahwa dia Bapa kita, bahwa kita juga sudah dikuduskan bersama dia, maka seringkali dosa kita yang menghambat kita. Yesaya 59 ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu itu adalah kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Bukan, maksudnya kita kok kayak jauh dari Tuhan sehingga dia tidak mendengar, ialah dosamu. Jadi kita mesti ingat, tidak boleh simpan dosa. Kenapa? Bapamu kudus dan kamu pun sudah kudus. Jangan kembali lagi ke masa lalu. Jangan kembali lagi ke status yang dulu. Tuhan tidak pernah mau kita kembali ke status yang dulu. Status kita baru, kita anak. Hargai statusmu. Hargai pengampunan Tuhan. Hargai kekudusan yang Tuhan sudah berikan sama kita. Yang mau katakan amin. Kenyataannya kita banyak salah. Makanya tiap kali datang selalu gini, dikuduskanlah namamu. Di situ bicara pertobatan, saudara. Di situ bicara kerendahan hati bahwa gini, Tuhan aku belum sempurna, ampuni aku ya Bapa. Aku mau menghormati kekudusanmu, aku mau hidup dalam kekudusanmu. Yang setuju kata amin. Dari dua ini sudah cukup menjawab gimana sih doa yang benar. Dari kalimat pertama ini sudah cukup menjawab apakah doa saya didengar Tuhan. Setuju? Doamu pasti didengar Tuhan karena kamu anaknya. Doa yang benar gimana? Doa sebagai anak. Doa sebagai anak. Dan jadi anak itu bukan usaha kita. Jadi anak itu hadiah yang Tuhan berikan. Karunia yang Tuhan berikan lewat karya salib Yesus. Kita diampuni, kita ditebus jadi anaknya. Coba kita lihat kalimat berikutnya. Datanglah kerajaanmu. Yuk baca sama-sama yuk. 2, 3. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini bicara tentang apa? Mengingatkan kita bahwa Bapa kita punya rencana. Jadi gini, Bapa kan bilang, nak nanti kita punya rencana begini loh rencananya. Terus waktu kita mau minta sesuatu, kita ingat, oh iya rencana Bapa apa? Amin. Jangan minta, atau bukan gak boleh minta, tapi setiap kali kamu meminta sesuatu, ingat juga, apa rencana Bapamu? Apa keinginan Bapamu? Karena keinginan Tuhan kita, rencana Tuhan itu adalah rencana yang luar biasa, yang baik buat saudara dan saya. Dan dia mau menyatakan kerajaannya di dunia ini. Saudara mesti mengerti, doa Bapa kami ini doa yang berbahaya loh pada zaman kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi adalah kerajaan yang sangat berkuasa, kerajaan yang kadang-kadang malah kaisarnya dianggap jadi dewa. Jadi kebayang, orang Kristen waktu itu, mereka punya kerajaan kayak kita lah. Toto kita berdoa, biarlah republik yang baru terjadi. Wah, orang-orang ini, Indonesia ini bakal pemberontak ini. Calon pendiri negara baru. Di tengah-tengah kerajaan Romawi, ada yang berdoa gini, datanglah kerajaanmu. Ini seperti kalau anak saudara berdoa, papanya dengar, datanglah papa yang baru. Betul gak? Kira-kira begitu. Oh ya, datanglah kerajaanmu di tengah-tengah kerajaan. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendak kaisar. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa yang berani, doa yang membuat kita sadar bahwa begini loh. Bahwa Tuhan memang punya rencana. Ada banyak orang yang susah hidup jadi anak Tuhan di zaman ini. Oh iya, tapi dari zaman dulu juga sudah gak gampang. Karena memang apa yang Tuhan mau nyatakan beda sama yang dunia mau nyatakan. Dunia hidup dengan caranya sendiri. Tuh kerajaan Allah gak hidup dengan caranya sendiri. Dia punya rencana, makanya begini. Lihat ini. 1 Yohanes 5:14. Inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa dia mengabulkan doa kita jika kita minta sesuatu kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Tiap kali saudara berdoa dan saudara diingatkan bahwa Tuhan mau menyatakan kerajaannya, rasanya kita akan minta gak aneh-aneh, betul gak? Tiap kali saudara ingat bahwa Tuhan mau menyatakan kerajaannya, kita gak minta istri 2, setuju? Kita gak minta yang penuh hawa nafsu. Saya juga ada dong doa penuh kepengen yang nafsu-nafsu gitu, pengen yang maksudnya ego kita gitu. Tapi tiap kali ingat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu membantu kita mikir untuk diri ini. Kamu anak Allah, kamu memerintah bersama Dia, kamu hidup dalam kerajaannya.
Kira-kira apa yang kita mau lakukan? Apa yang? Setuju? Banyak kali kita berdoa, kita lupa dengan ini. Kita lupa bahwa, kita lupa bahwa berdoa untuk datanglah kerajaan Tuhan. Setuju? Kita berdoa, kita protes buat istri kita protes buat suami kita protes buat segala sesuatu. Doa kita kayak daftar belanjaan. Kenapa? Karena kita lupa berdoa datanglah kerajaanmu. Berapa banyak yang, kapan terakhir saudara doa datanglah kerajaanmu? Baru tadi kan? Maksudnya tadi baru Pak gitu. Ya, tapi kapan? Sebelumnya pernah gak kita doa? Kerajaanmu datang dong Tuhan. Kerajaan Allah bicara damai sejahtera, kasih. Bukan cuma buat kita, tapi buat orang-orang di luar sana. Pengampunan, keselamatan, rencana Allah dinyatakan bukan cuma buat kita, tapi buat orang-orang di luar sana. Amin. Disitulah kalau saudara berdoa itu, maka ini yang kalimat berikutnya cukup menjelaskan. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena apa? Tadi Tuhan ingatkan kita sama orang lain. Tuhan ingatkan bahwa kerajaan Allah tuh bicara orang lain juga dapat makan, bukan cuma kita. Orang lain dapat untung, bukan cuma kita. Sehingga kalau bisnis bukan cuma kita yang mau untung sendiri, tapi partner kita atau supplier kita atau rekan bisnis kita juga perlu untung. Lihat doa Bapa kami mempersiapkan saudara dan saya untuk punya gaya hidup dalam kerajaan Allah. Waktu saudara bilang kerajaanmu datanglah, kita mikir anak kita mikir orang tua kita mikir mertua kita mikir pasangan kita. Bukan cuma keinginanku yang dipenuhi, tapi kerajaan Allah datang di rumahku. Kerajaan Allah datang di pekerjaanku. Yang setuju kata amin. Dari situ kita nggak minta makan banyak-banyak. Kita bilang cukuplah makanan kami yang berikan makanan kami yang secukupnya. Amin. Menurut saya keserakahan kita otomatis akan diingatkan. Tetap serakah, yang tetap serakah acungkan jari jempol kaki kiri. Tapi kita diingatkan Tuhan sesuatu. Nah waktu kita berdoa, yuk kita sama-sama katakan ini 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bicara doa yang akhirnya gini, kita nggak memikirkan diri kita sendiri kan. Nggak egois, nggak serakah. Tapi kita mulai belajar berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi dan bukan nafsu kita, keinginan kita yang jadi. Yakobus bilang begini, kamu berdoa juga, tapi kamu gak terima apa-apa karena selama ini kamu tuh salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ternyata berdoa sesuai hawa nafsu itu yang sering menghalangi kita. Tapi kalau kita ingat doa Bapa kami, kita ingat Dia Bapa kita ingat kita anaknya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di situ kita mulai belajar, iya ya. Kita hidup bukan untuk memuaskan ego kita hidup untuk ada di dalam rencana Allah. Disitulah kita gak berdoa sesuatu, gak meminta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu. Amin. Di sini saya rasa bisa cukup menjawab pertanyaan ini kan. Apa boleh doa buat jodoh? Apa boleh doa buat kekayaan? Jodoh bicara apa? Keperluan kita. Setuju ya? Jodoh bicara boleh gak sih berdoa untuk keinginan kita? Boleh. Tapi dalam berdoa buat jodoh, contoh keinginan kita. Berdoa buat jodoh, Tuhan ingatkan kerajaan Allah. Jadi harusnya yang jomblo tapi mau menikah ada di tempat ini? Oh ada yang Jomblo tapi mau menikah, begini saudara. Dalam saudara milih jodoh bukan nafsumu, bukan yang penting harus kayak orang Korea Pak. Bukan. Yang penting harus begini. Yang penting dia bisa menyatakan kerajaan Allah bersama-sama saya juga di sini. Jadi cara kita milih jodoh akan mulai ada kriteria. Gak cuma model rambut, gak cuma mancungnya hidung, gak cuma naik mobil apa, tapi ada kriteria yang lain. Apa itu? Kerajaan Allah tadi. Dalam kita berdoa untuk keinginan kita berdoa buat bisnis kita gak cuma berdoa buat kekayaannya, kita bukan cuma berdoa buat kangtau yang besarnya, kita bukan cuma berdoa buat untung yang besarnya, kita juga berdoa gini, lewat bisnis saya supaya kerajaanmu datang. Boleh minta pribadi, boleh buat keperluan pribadi, sangat boleh.
Tapi waktu Tuhan mau bilang ini, mintalah tapi ingat bahwa yuk kita sama-sama mau lihat kerajaan Allah datang. Boleh minta naik jabatan, boleh minta naik gaji, boleh. Tapi bukan sekedar naik gaji, tapi gini, Tuhan biar lewat pekerjaanku, aku naik gaji tapi juga kerajaan Allah dinyatakan. Amin. Boleh minta buat kekayaan, tapi Tuhan mau ingatin, makan lu kan tetap segitu-segitunya ya, kalau enggak nanti kolesterol. Betul? Kalau enggak nanti kamu kan makan, yuk jaga makanmu. Nah, tapi gini, mintalah, boleh. Tapi gini, kalau Tuhan kasih kaya terus buat apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mengingatkan saudara dan saya, apa tujuan kita kaya? Apa tujuan suruh berhasil? Apa tujuan suruh bekerja? Kalimat berikutnya yuk, baca sama-sama yuk. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang, sekali lagi 2, 3. Ampunilah kami, seperti. Nah berikutnya Tuhan ingatin begini loh. Waktu berdoa, yuk belajar mengampuni orang lain yuk. Waktu kita berdoa kan, Tuhan orang hilangin aja dari muka bumi ini. Ini orang benar-benar najis Tuhan, benar-benar wah kurang ajar nih. Tuhan ampunilah kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan mau ingetin ini, senajis-najisnya orang itu. Sakit yang ngampunin orang, setuju gak saudara? Tuhan mau bilang ini, Tuhan mau ingetin ini, emang kamu pikir gak sakit mengampuni kamu? Emang buat Tuhan gak sakit mengampuni kita? Buat Tuhan itu sakit loh mengampuni saudara dan saya. Setuju? Kita melukai dia lagi, melakukan kesalahan lagi. Tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Nah waktu kita membenci orang, Tuhan mau ingatkan gini loh. Ingat yuk, kamu juga sudah diampuni. Dan Tuhan mau ingatkan, kalau kamu sudah diampuni, kamu juga perlu belajar. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Belajar praktekkan itu, belajar lakukan itu juga. Bukan cuma menikmati kebaikan Tuhan, tapi juga mau melihat orang lain boleh menerima kasih karunia juga lewat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Toel kiri kanan bilang ini, sakit loh Tuhan mengampuni kamu tuh. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Boleh kata sama-sama kita baca 2, 3. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi apa yang Tuhan mau ingatkan dari sini bahwa gini loh. Tuhan mau ingatin bahwa ini, dunia ini jahat loh. Tiap kali berdoa ingatlah godaan ada banyak dan minta supaya Tuhan melepaskan kita dari yang jahat. Dunia ini jahat, godaan itu jahat. Minta Tuhan melepaskan kita dari yang jahat. Dan kalau Tuhan Bapamu dia pasti melepaskan kita dari yang jahat. Ini juga mengingatkan kita, jangan masuk ke tempat yang jahat. Jangan nyari-nyari, jangan mendekat ke tempat yang jahat. Amin. Tiap kali kita berdoa, sebetulnya lewat kita berdoa, kita diingatkan untuk apa? Ayo, jangan lakuin dosa. Orang waktu berbuat dosa pertama kali biasanya kalau dia baru bertobat sungguh-sungguh. Kalau mau berbuat dosa pertama kali dia berdoa, Tuhan jauhkan, Tuhan jauhkan, Tuhan jauhkan. Aduh jatuh lagi deh. Ya kan? Tuhan kuatkan aku, kuatkan. Lemah lagi deh. Ya kan? Tapi Tuhan mau ingat, nah tiap kali gini. Tuhan mau ingatkan gini, yuk setiap kali berdoa, ingatkan dirimu juga untuk jangan terus mengejar, mendekat kepada hal-hal yang jahat. Jauhi itu. Ya, nah saudara tahu, kalau lihat ngomong jahat kira-kira hidup ini kadang-kadang ada hal yang mengecewakan, ada hal yang kami gak mau dalam pencobaan. Tapi kenapa hidup saya jadi ada susah ya Tuhan? Kenapa saya kehilangan orang yang saya kasih? Kenapa ada hal-hal yang gak enak yang saya alami? Saya mau ajak kita merenungkan gini, boleh gak sih doa kita menyatakan kekecewaan sama Tuhan? Boleh gak sih doa kita menyatakan kekecewaan sama Tuhan? Jawabannya boleh banget. Kalau saudara baca Mazmur adalah kitab pujian, penyembahan Daud. Kira Daud dan beberapa tokoh yang lain kepada Tuhan. Mazmur itu setengahnya, hampir setengahnya isinya ratapan loh saudara. Contohnya gini, Tuhan waktu aku ini di manakah engkau?
Mengapa engkau begini, mengapa engkau, itu setengahnya isinya seperti itu. Kalau saudara baca, Daud kadang-kadang marah, Daud kadang-kadang kecewa. Kenapa engkau meninggalkan aku, kenapa engkau tidak mendengar doaku. Daud ngomong begitu. Boleh enggak kita mengeluarkan unek-unek kita sama Tuhan dalam doa? Boleh. Boleh. Gak apa-apa, kenapa? Karena doa adalah sarana komunikasi Bapa dan anak. Ada hal yang kamu marah, ada hal yang kamu kecewa, ngomonglah sama Tuhan. Bicaralah sama Tuhan. Gak apa-apa, Tuhan gak mau, gak minta kita kalau doa selalu kata-katanya tertata rapi, tidak ada emosi. Tuhan mau kita apa adanya. Saya pernah berdoa, saya enggak bilang ini perlu ditiru, saudara, ini keterlaluan sih. Tuhan gak matiin saya di tengah jalan sudah anugerah sekali. Saya pernah sebegitu marahnya dengan banyak hal. Saya pernah untuk satu waktu saya berdoa gini loh, tapi sudah lama sekali ya saudara, saya berdoa gini, Tuhan, kalau engkau ada, bikin aku masuk neraka sekarang saja. Sekarang Tuhan, enggak usah nanti-nanti, sekarang. Itu doa saya sekitar 1 tahun. Karena saya marah melihat banyak hal, saya kecewa sama pendeta, saya kecewa sama semua, saya kecewa, saya pahit. Dan itu doa saya minta masuk neraka. Tapi karena dia Bapakku yang di surga, itu, dia tahu anaknya lagi bete. Betenya berapa lama? Lama, setahun. Kalau saudara jadi Tuhan kira-kira, diulang-ulang terus neraka aja udah sekalian lo yang minta. Betul gak saudara? Kan kita kesel dengan nih orang kurang ajar minta. Tapi Tuhan enggak, itu Bapa kita yang di surga. Saya kurang ajar doanya. Kenapa? Hati saya marah, saya pahit, saya kesal. Dan waktu saya membiarkan itu terjadi apa? Hidup saya berantakan saudara. Saya berantakan, perasaan saya berantakan, semuanya berantakan. Isi doa saya gini, Tuhan kalau engkau memang ada, buat gue masuk neraka sekarang aja. Gak usah lama, sekarang. Kalau saudara baca Daud pernah doa minta mati juga. Daud pernah doa minta mati. Ayub pernah doa minta mati. Yeremia pernah doa minta mati. Saudara temukan ini. Nabi-nabi beberapa doa minta mati. Kenapa? Itu karena sometimes kita ada di masa yang begitu gak menyenangkan. Kita berdoa seperti. Kalau itu memang hatimu. Sampaikan itu sama Tuhan. Kenapa? Di situ kita mau bilang nih. Lepaskan aku dari yang jahat. Sebenarnya gini. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari hati yang seperti itu. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita lagi. Dan saudara tahu bagaimana Tuhan menyembuhkan saya? Singkat, simpel sekali. Saya sudah pernah cerita nih pasti. Suatu kali saya naik mobil dan saya lihat ada CD teman saya di situ, CD-nya. Terus istri saya mungkin habis dengar karena saya sudah nggak mau dengar lagu rohani lagi. Saya nggak mau dengar, saya lagi kesel sekali. Dan waktu saya pengen dengar teman saya. Saya masukinlah dia. Masukin bukan dia, CD-nya. Dan CD itu lagunya gini. Kembalilah anakku sayang, ingin aku cepat kau pulang. Tahu-tahu lagu itu bicara sekali seperti Bapak ada di mobil itu. Terus dia ngomong ini, nak pulang yuk, udah lama kamu marah. Udah lama kamu hatimu jadi jahat sekali, ayo pulang. Dan gak tahu kenapa, sekali lagi bukan karena kita hebat, saya langsung minggir. Saya nangis sejadi-jadi dalam mobil dan saya bilang nih, Tuhan aku pulang. Hati saya disembuhkan sama dia. Dia menghindarkan saya dari yang jahat. Melepaskan saya dari pencobaan. Yang saya tidak mampu lepaskan. Dia Bapa yang baik. Bapakku yang di surga. Dia yang melepaskan kita. Dia yang membebaskan kita. Yang setuju katakan amin. Kalimat yang terakhir. 2, 3. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini bicara apa? Bicara pengakuan. Bicara pengakuan bahwa gini loh. Bahwa Bapakku, engkaulah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Aku boleh lihat apa saja, tapi gini. Engkau yang berkuasa. Engkau yang empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, saya tahu gini, rencananya tidak pernah gagal. Kalau saudara mengerti ini, maka gini, waktu saudara merasa gagal, waktu saudara merasa rencana Tuhan tidak jadi, coba saudara renungkan, mana mungkin dia gagal. Terus kenapa ya, kok saya kecewa dengan ini, kok saya merasa gagal. Jangan-jangan
Tuhan gak pernah gagal. Jangan-jangan bukan Tuhan yang gagal. Jangan-jangan keinginan kita yang gak jadi. Dari situ saudara akan semakin dikuatkan. Saudara akan lihat bahwa gini, rencananya gak pernah gagal. Kerajaannya pasti nyata. Kehendaknya pasti jadi. Yang setuju kata amin. Tidak ada yang gagal dari firman-Nya. Saya akan tutup dengan begini, beberapa pertanyaan nih. Apakah Tuhan masih bicara? Saya pikir singer tim boleh maju lagi. Tadi lagu yang jangan lagu Bapak Kami kali, lagu kalian sebelum Bapak Kami bagus tuh. Iya, Sin tadi lagu apa tuh? Waktu kami bingung itu, kalau gak salah depannya begitu ya. Oh lagunya Sinta, kasih tepuk tangan dulu saudara, lagunya dia loh. Kita nyanyikan lagunya dia. Oke. Masih gak sih Tuhan bicara pribadi sama kita? Saya lihatnya semuanya yes but no, yes but no, yes but no. Maksudnya ini, ya. Mau dari mana katanya nyanyinya? Dari jauh apa dari dekat? Dari awal lah ya kita pengen nyembah Tuhan ya. Masih gak bicara secara pribadi? Menurut saudara gimana? Masih, yes. Tuhan gak hanya bicara dari perjanjian lama, gak hanya bicara pada nabi-nabi, gak hanya bicara sama pendeta tertentu. Tuhan juga bicara sama kita. Tapi no-nya apa? Dia tidak akan bicara yang bertentangan sama firman Tuhan. Kadang-kadang ada pendeta nih, Pastor itu enggak ada di Alkitab itu. Oh iya itu memang, kan kalian dekatnya sama Tuhan masih segini sih, masih cetek. Jadi kalian taunya Alkitab, saya sudah lebih dalam sama Tuhan. Jadi Tuhan sudah bicara sama saya jauh lebih dari Alkitab. Enggak, no. Jelas? Oke? Tuhan akan bicara sesuai Alkitab. Karena gini, berbahagialah saudara yang suka membaca Alkitab. Karena dari situ saudara akan lebih mudah mengenali suara Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Karena engkau tahu, ini Tuhan, ini sesuai firman. Pasti ini Tuhan. Ya, dia akan bicara dan dia bicara sesuai firman-Nya. Sekali lagi berbahagialah kalau saudara suka merenungkan firman. Karena saudara dan saya akan dimudahkan untuk mengenali suara Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Tapi no, dia tidak akan bicara di luar firman. Dia tidak akan bicara yang tidak sesuai firman. Apakah Tuhan akan bicara lewat orang lain? Bisa. Lewat pendeta? Bisa. Yes. Tapi sekali lagi no, kalau itu di luar firman Tuhan. Amin. Yang kedua juga soal orang lain gini loh. Kalau dia bilang, ini jodohmu. Itu bukan. Terima kasih pastor. Jawabnya begitu, hormati saja saudara. Amin. Tapi saudara tinggal uji dalam hati. Tuhan juga harus meneguhkan dalam dirimu. Bahwa betul itu yang Tuhan mau. No, bicara lewat orang lain. No, kalau saudara jadi bergantung sama dia. Ada jemaat-jemaat tertentu di tempat yang lain yang gini. Sampai mau milih warna mobil, doa telepon gembalanya saudara. Pak saya mau beli mobil warna hitam apa putih ya? Pendeta bilang sebentar saya berdoa dulu ya. Putih. No, kalau sampai berapa sendok garam buat sayur asam saya ya. Terus Tuhan bilang 4. No, kebanyakan itu saudara. Maksud saya gini loh, Tuhan kasih kita juga hikmat, Tuhan mau anaknya bertumbuh. Mana sih orang tua yang senang, udah kuliah nih, Ma, saya pakai celana dalamnya yang mana Ma, kaos kaki saya pakai yang warna apa, sampai kuliah, udah menikah, Pa, celana dalam saya pakai yang mana. Wow, kita gak pengen begitu ya. Makanya gak usah doa, berapa garam buat sayur asam saya Tuhan. Oh sebab saya mau datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam sayur asam saya. Bukan gitu caranya saudara. Bukan itu maksudnya. No kalau yang itu. Setuju ya? Boleh gak minta tanda? Yes boleh aja. Tapi no maksudnya ini hati-hati. Nanti bingung. Lebih baik belajar firman itu yang terbaik. Belajar firman dan ikuti firman. Itu udah paling benar. Karena tanda suruh nanti bingung percayalah. Dikasih tanda bingung. Kebenaran apa enggak ya. Saya kasih contoh aja gini. Adik saya suatu kali. Adik saya. Dia gini. Tuhan kalau benar. Ini waktu kita masih ngaco-ngaconya dulu ya. Masih dia kuliah kali atau apa. Dia taruh gelas. Kalau benar engkau ada. Kalau benar engkau Tuhan. Dia taruh gelas. Gelas ini besok isi air Tuhan.
taruh gelas di dalam ruangan. Dia tidur. Besok pagi dia bangun, gelasnya isi air saudara. Kenapa? Jendelanya kebuka dan hujan keras malam itu. Kamar basah sampai gelas itu isi air. Dia nanya sama saya, ini kebenaran apa enggak? Lu sih macam-macam, baca Alkitab aja enggak usah pakai gelas isi air. Jelas Yesus Tuhan gitu kan. Yesus Tuhan, lu pakai ini. Jadi bingung, ini gimana? Dia bingung, kalau saya tutup jendelanya kan berarti gelasnya enggak isi dong harusnya kemarin. Apa gara-gara saya enggak tutup jendela? Tuhan udah buat sesuatu kita bingung juga. Jadi saya enggak menyarankan, bukan enggak boleh tapi enggak disarankan. Lebih baik belajar prinsip firman Tuhan melangkah sesuai itu. Kalau ini dari Tuhan, apa tandanya? Apa buktinya bahwa ini jawaban dari Tuhan? Apakah saya merasa damai? Menurut saudara gimana setelah saudara belajar ini? Apakah perasaanmu adalah bukti bahwa itu jawaban Tuhan? Jadi apa? Apa? Jawabnya jangan dalam hati saudara. Sesuai firman Tuhan. Kalau itu sesuai firman Tuhan, itu dari Tuhan. Kalau itu enggak sesuai firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Kamu mau damai atau enggak damai? Karena kadang-kadang ini, kalau itu berbeda sama keinginan kita enggak damai. Walaupun itu sesuai firman Tuhan, kita rasanya aduh kalau boleh. Hati kadang-kadang enggak segampang itu nerima saudara, amin. Tapi kalau itu sesuai firman Tuhan, itu dari Tuhan. Saya berdoa supaya gini. Dari kita belajar tentang doa, amin. Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita dulu. Jadi sekali lagi ya, dalam doa kalimat pertama penting, Bapa kami yang di dalam surga. Nggak usah bingung, nggak usah takut. Nggak usah takut salah juga. Nggak usah takut salah ngomong, salah bahasa, nanti dia tersinggung. Dia Bapamu yang baik. Amin. Kamu anaknya. Dia yang akan meluruskan kita. Dia yang menolong kita. Yang penting kita mau dikuduskanlah namamu. Kita mau selalu punya hati yang mau bertobat. Selebihnya doa akan jadi hubunganmu dengan Bapa. Komunikasimu dengan Bapa. Saya kemarin minta Indonesia menang lawan Bahrain. Siapa yang berdoa supaya Indonesia menang lawan Bahrain? Begitu 2-2 saya matiin TV langsung tidur sudah kesal. Kenapa? Kan dirampok itu kita kan betul-betul Tapi saya tahu bahwa doa saya buat timnas adalah komunikasi anak dengan Bapa. Saya enggak berkepanjangan kecewa. Kenapa kau biarkan kalah Tuhan? Kenapa? Kenapa? Yang susah kalau pertandingan gitu loh saudara. Kalau di sana juga ada yang doa gimana? Saudara menaruh Tuhan di posisi yang salah, susah kan? Tuhan, saya lawan dia nih. Main badminton misalnya. Terus udah gitu gini. Terus gini, Tuhan buat saya menang. Dia juga berdoa buatnya. Terus Tuhan bilang, yang mana? Nanti kalau ada yang kalah kecewa salah satu. Terhilang dari Tuhan. Di situ saya tahu kadang-kadang ada doa yang sebetulnya gini. Komunikasi kita sama Tuhan. Tuhan kalau boleh timnas menang. Kalau boleh itu Bahrain ke laut sudah Tuhan. Ya kan? Tapi biarlah. Ya toh, kehendakmu yang jadi. Maksud saya ada hal-hal yang doa adalah komunikasi anak dengan Bapa. Mungkin Tuhan juga nonton waktu timnas main lawan Bahrain kan. Yuk kita nyembah Tuhan yuk. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan ku
yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan, ku percaya janjimu setia. Amin. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Engkau Bapakku dan kami anak-Mu.